Jam 3 pagi, waktu jin berpesta, Primbon ungkap 5 rahasia. Halo, Sobat Misteri. Selamat datang kembali di saluran Primbon Nusantara. Siapa di antara kalian yang sering terbangun di jam 3 pagi? Atau mungkin, pernah merasakan hawa dingin dan bulu kuduk merinding di waktu itu? Nah, banyak yang bilang, jam 3 pagi adalah puncaknya aktivitas makhluk halus, atau yang sering kita sebut jin. Benarkah begitu? Dalam Primbon Jawa kuno, waktu ini disebut waktu Kliwon, di mana gerbang antara dunia kita dan dunia gaib terbuka sangat tipis. Makanya, banyak kejadian di luar nalar yang sering dikaitkan dengan jam ini. Hari ini, kita akan membongkar 5 rahasia Primbon tentang kenapa jam 3 pagi dianggap sebagai waktunya jin berpesta. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar pengalaman seram kalian di jam 3 pagi, dan pastinya, subscribe ke saluran ini serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video misteri selanjutnya. 1. Puncak energi negatif. Menurut Primbon, jam 3 pagi adalah saat energi dari aktivitas manusia di siang hari sudah benar-benar meredup. Sebagian besar dari kita sedang terlelap, membuat energi positif di lingkungan menurun drastis. Nah, kondisi inilah yang disukai oleh jin atau makhluk halus. Mereka bisa bergerak dan berinteraksi lebih bebas, tanpa terhalang energi positif dari aktivitas manusia. Mari kita jabarkan lebih dalam. Setiap ruang, setiap tempat, dan setiap benda memiliki aura atau energi. Aura ini dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di sekitarnya. Di siang hari, saat kita berinteraksi, bekerja, tertawa, atau bahkan bertengkar, kita melepaskan energi. Energi positif datang dari aktivitas yang baik seperti beribadah, berbagi, atau berinteraksi penuh kasih. Sebaliknya, energi negatif datang dari emosi buruk seperti amarah, iri, atau ketakutan. Namun, Primbon menjelaskan bahwa energi positif yang kita hasilkan jauh lebih kuat dalam menolak energi negatif. Semakin banyak manusia yang berinteraksi dalam frekuensi positif, semakin padat benteng spiritual yang tercipta. Ini seperti sebuah perisai tak terlihat yang membuat makhluk halus sulit untuk menembus dan memengaruhi. Tiba di jam 3 pagi, situasi berbalik 180 derajat. Sebagian besar manusia sudah terlelap. Aktivitas fisik dan mental yang menghasilkan energi positif nyaris tidak ada. Lingkungan menjadi hening, dingin, dan pasif. Pada momen ini, energi negatif yang mungkin masih tertinggal dari siang hari atau yang secara alami ada di suatu tempat, menjadi dominan. Ini seperti ruangan yang tadinya terang benderang dengan lampu-lampu aktivitas, tiba-tiba menjadi gelap total, dan hanya cahaya remang-remang dari hal-hal yang tersembunyi yang muncul. Makhluk gaib atau jin memiliki frekuensi energi yang berbeda dengan manusia. Mereka cenderung menyukai lingkungan dengan frekuensi energi yang rendah, gelap, dan statis. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sepi ingawis, atau sepi dalam pengawasan. Maksudnya, pengawasan spiritual manusia terhadap lingkungan melemah. Pada kondisi inilah, mereka merasa bebas dan leluasa. Mereka bisa menampakkan diri, berbisik, atau bahkan mengganggu orang-orang yang sedang tidur pulas. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kasus-kasus ketindihan atau sleep paralysis, di mana seseorang merasa sadar tapi tidak bisa bergerak. Primbon menjelaskan bahwa ini adalah salah satu bentuk interaksi paksa dari makhluk halus yang memanfaatkan melemahnya energi spiritual seseorang di jam-jam tersebut. Mereka mencoba memasuki atau mengganggu kesadaran kita yang sedang berada di alam bawah sadar. Jadi, ketika kita bangun dan merasa ada sesuatu, itu bisa jadi karena kita secara tidak sengaja merasakan frekuensi energi yang berbeda ini. Jam 3 pagi adalah saat di mana frekuensi energi manusia menurun drastis, dan frekuensi energi jin atau makhluk halus menjadi lebih dominan di lingkungan sekitar. 2. Waktu Kliwon. Dalam perhitungan Jawa, jam 3 pagi seringkali jatuh pada waktu Kliwon. Ini adalah momen di mana daya spiritual di alam semesta sedang sangat kuat, baik itu energi positif maupun negatif. Sayangnya, bagi mereka yang tidak memiliki benteng spiritual kuat, energi negatif lebih mudah merasuki dan memengaruhi. Jadi, nggak heran kalau di waktu ini, kita jadi lebih peka terhadap kehadiran mereka. Primbon Jawa kuno memiliki sistem perhitungan waktu yang sangat rumit dan detail, tidak hanya berdasarkan jam dan menit,
tapi juga berdasarkan siklus hari dalam penanggalan Jawa. Salah satu siklus yang paling penting adalah Pancawara atau 5 hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, Kliwon dianggap sebagai hari yang paling sakral, mistis, dan memiliki kekuatan spiritual tertinggi. Ketika hari Kliwon bertepatan dengan sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar jam 3 pagi, maka terjadilah kondisi yang disebut waktu Kliwon. Pada momen ini, Primbon meyakini bahwa gerbang alam gaib atau batas antara dunia nyata dan dunia halus menjadi sangat tipis. Ini bukan berarti gerbangnya terbuka lebar, melainkan tirainya menjadi lebih transparan. Pada waktu Kliwon ini, energi alam semesta sedang mencapai puncaknya. Ada dua sisi dari energi ini, energi positif dan energi negatif. Energi positif sangatlah kuat, sehingga orang-orang yang melakukan laku spiritual seperti meditasi, puasa, atau doa-doa pada waktu ini akan mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda. Doa-doa mereka lebih mudah terkabul, dan kekuatan batin mereka meningkat pesat. Namun, di sisi lain, energi negatif juga sama kuatnya. Primbon menjelaskan bahwa makhluk halus atau jin memanfaatkan momen ini untuk melakukan perjalanan atau interaksi. Mereka merasa lebih mudah untuk menembus batas dimensi karena daya spiritual yang tinggi. Ini seperti air laut yang pasang, di mana ombak menjadi lebih besar dan kekuatannya lebih kuat untuk mencapai daratan. Orang yang memiliki kekuatan batin yang kuat, baik karena laku spiritualnya atau karena garis keturunan, akan merasakan energi positif ini dan mendapatkan manfaatnya. Sebaliknya, orang-orang yang lemah iman atau banyak pikiran negatif, sangat rentan terhadap pengaruh energi negatif pada waktu Kliwon ini. Mereka bisa jadi lebih mudah dihantui, diganggu, atau bahkan dimasuki oleh jin. Primbon menyebutkan bahwa pada waktu Kliwon, para jin atau makhluk halus juga melakukan ritual atau pertemuan mereka sendiri. Ini adalah momen di mana mereka berkumpul, bertukar informasi, atau bahkan mengadakan pesta energi, mengambil alih ruang-ruang yang ditinggalkan oleh manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang terbangun di jam 3 pagi, terutama di malam Kliwon, itu bisa jadi adalah panggilan dari alam semesta. Ini bisa menjadi peringatan bahwa energinya sedang melemah dan ia harus menguatkan benteng spiritualnya. Atau bisa jadi itu adalah kesempatan baginya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memanfaatkan energi positif dari waktu Kliwon tersebut. Jadi, jangan hanya melihat sisi seramnya, tapi juga sisi spiritual yang bisa dimanfaatkan. 3. Frekuensi getaran tubuh menurun. Saat kita tidur, frekuensi getaran tubuh manusia menurun hingga ke level terendah. Ini adalah kondisi di mana jiwa dan raga kita sedang tidak sinkron. Dalam kondisi seperti ini, benteng gaib yang kita miliki secara alami melemah. Hal ini memudahkan jin untuk mendekat, bahkan mengirimkan sinyal-sinyal tertentu seperti bisikan, bayangan sekilas, atau bahkan sentuhan. Dalam primbon Jawa, tubuh manusia tidak hanya dianggap sebagai wadah fisik, tetapi juga sebagai sebuah wadah energi yang bergetar. Getaran ini sering disebut sebagai rasa sejati atau frekuensi spiritual, merupakan perisai alami yang melindungi kita dari interaksi gaib yang tidak diinginkan. Sepanjang hari, saat kita terjaga, beraktivitas, berpikir, dan berinteraksi, frekuensi ini berada pada level yang tinggi dan stabil. Frekuensi tinggi ini menciptakan medan energi yang padat, membuat makhluk gaib sulit untuk menembus atau berinteraksi dengan kita secara langsung. Namun, ketika malam tiba dan kita memasuki fase tidur, Primbon menjelaskan bahwa frekuensi getaran tubuh kita menurun secara drastis. Tubuh fisik kita menjadi pasif, dan jiwa kita mengembara atau memasuki alam bawah sadar. Pada saat ini, terjadi ketidaksinambungan antara jiwa dan raga. Jiwa kita berada di dimensi yang berbeda, sedangkan raga kita terbaring lemah. Inilah momen paling rentan bagi kita. Benteng spiritual yang tadinya kuat kini menjadi sangat tipis, bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada. Jin, yang memiliki frekuensi energi lebih rendah, bisa dengan mudah mendekat dan memanfaatkan kondisi ini. Mereka tidak perlu lagi berjuang untuk menembus perisai kita, karena perisai itu sendiri sedang melemah. Mereka bisa menumpang di samping kita, bahkan mencoba masuk ke dalam mimpi kita. Fenomena ini adalah alasan mengapa banyak orang mengalami
ketindihan, atau sleep paralysis. Primbon menyebutnya sebagai dikerajani jin atau dikerjai jin. Jin memanfaatkan kondisi tubuh yang kaku dan jiwa yang terpisah untuk memberikan sensasi tekanan, kesulitan bernapas, atau bahkan menampakkan sosok seram di hadapan mata batin kita. Mereka tidak benar-benar menindih secara fisik, melainkan menekan frekuensi energi kita, menciptakan sensasi seolah-olah ada beban berat di tubuh. Selain itu, jin juga bisa memanfaatkan momen ini untuk mengirimkan bisikan-bisikan halus yang muncul di alam mimpi atau alam antara sadar dan tidak sadar. Bisikan ini bisa berupa suara yang memanggil nama kita, mengajak bicara, atau memberikan instruksi aneh. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu ketenangan jiwa dan pikiran kita, sehingga kita menjadi lebih mudah dipengaruhi. Jadi, ketika kita terbangun di jam 3 pagi dengan perasaan tidak nyaman, bulu kuduk berdiri, atau sensasi aneh lainnya, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa benteng spiritual kita sedang melemah dan ada sesuatu di sekitar kita yang sedang berusaha untuk berinteraksi. Primbon menyarankan, alih-alih panik, segeralah beristighfar atau membaca doa untuk mengembalikan frekuensi energi kita ke level yang lebih tinggi dan mengusir kehadiran negatif tersebut. 4 waktu terbuka gerbang gaib. Primbon menyebutkan bahwa ada beberapa waktu khusus dalam sehari di mana gerbang antara dua dunia terbuka. Jam 3 pagi adalah salah satunya. Di waktu ini, jin dan makhluk gaib lainnya bisa melakukan perjalanan dari alam mereka ke alam kita dengan lebih mudah. Konon, ada jin yang mencari celah untuk menggoda iman manusia, atau sekadar ingin merasakan sensasi dunia kita. Konsep gerbang gaib adalah salah satu inti dari Primbon yang menjelaskan interaksi antara dua dimensi, yaitu dimensi manusia dan dimensi makhluk gaib. Primbon percaya bahwa kedua alam ini berdampingan, namun dipisahkan oleh tirai, atau gerbang energi yang sangat kuat. Tirai ini tidak selalu terbuka, melainkan hanya terbuka pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Jam 3 pagi, menurut Primbon, adalah salah satu waktu istimewa di mana gerbang ini menjadi lebih longgar. Primbon tidak menjelaskan secara harfiah gerbang yang terbuka seperti pintu, melainkan sebuah kondisi di mana batas dimensi menjadi sangat tipis. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pergeseran energi kosmik pada waktu tersebut. Pada jam ini, energi alam semesta, baik positif maupun negatif, sedang mencapai puncaknya. Energi yang melimpah ini menciptakan kondisi yang memungkinkan jin atau makhluk halus untuk menyeberang dari alam mereka ke alam kita dengan lebih mudah. Mereka tidak perlu mengerahkan banyak energi untuk melewati batas, karena batas itu sendiri sedang melemah. Primbon membedakan jenis-jenis jin yang melintas ini. Ada yang sekadar singgah atau menjenguk karena penasaran dengan dunia manusia. Ada pula yang memiliki tujuan tertentu, seperti mencari tumbal, mengganggu manusia yang imannya lemah, atau bahkan mencari tempat tinggal baru. Primbon juga percaya bahwa ada jin pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan mereka sering memanfaatkan waktu ini untuk berpindah-pindah tempat atau mencari mangsa. Kehadiran jin-jin ini seringkali menimbulkan sensasi-sensasi aneh, seperti suara-suara yang tidak jelas, bisikan di telinga, atau bau-bau aneh seperti bau bunga melati atau bau anyir darah. Sensasi-sensasi ini merupakan jejak dari perlintasan mereka yang tertinggal di alam kita. Namun, Primbon juga memberikan perspektif yang berbeda. Waktu ini juga adalah kesempatan bagi para roh leluhur yang baik atau makhluk-makhluk gaib penjaga untuk berpatroli. Mereka juga memanfaatkan waktu ini untuk memberikan perlindungan kepada keturunan mereka yang sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, jika Anda merasakan hal aneh di jam 3 pagi, itu bisa jadi pertanda adanya perlintasan makhluk gaib. Entah itu jin yang jahat atau roh leluhur yang baik. Primbon menyarankan kita untuk tetap tenang dan segera memperkuat benteng spiritual kita dengan doa. Karena pada akhirnya, kekuatan iman dan spiritual kitalah yang menjadi penentu utama, apakah kita akan terpengaruh oleh energi negatif atau justru mendapatkan perlindungan dari energi positif. 5 peringatan untuk bangun dan berdoa. Terlepas dari semua mitos seram di atas, Primbon juga mengajarkan bahwa jam 3 pagi adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam, waktu ini adalah sepertiga malam terakhir, di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan.
Bangun di jam ini dan beribadah justru bisa menjadi penangkal terbaik dari segala gangguan gaib. Jadi, kalau kamu terbangun di jam ini, jangan takut. Justru itu adalah panggilan untukmu. Primbon Jawa kuno tidak hanya berfungsi sebagai buku ramalan atau penjelasan mistis semata, tetapi juga sebagai panduan hidup yang syarat akan makna spiritual. Di balik setiap fenomena gaib yang dijelaskan, selalu ada pesan moral dan spiritual yang mendalam. Begitu pula dengan fenomena jam 3 pagi. Primbon tidak hanya ingin menakut-nakuti kita, melainkan memberikan sebuah peringatan atau isyarat spiritual. Jam 3 pagi adalah saat yang sangat unik. Seperti yang sudah kita bahas, pada waktu ini energi di alam semesta sedang sangat kuat, baik yang positif maupun negatif. Namun, Primbon mengajarkan bahwa energi positif selalu lebih unggul jika kita tahu cara memanfaatkannya. Kondisi hening, sepi, dan gelap di jam 3 pagi justru adalah waktu yang ideal untuk menarik energi positif. Caranya? Dengan berdoa, beribadah, atau melakukan meditasi. Dalam ajaran spiritual Jawa, waktu ini dikenal sebagai waktu tapa, atau waktu untuk menyucikan diri. Saat seluruh dunia terlelap, dan aktivitas manusia meredup, kita memiliki kesempatan emas untuk menghubungkan diri kita dengan Gusti, atau Tuhan, tanpa distraksi. Doa yang dipanjatkan di waktu ini dipercaya memiliki daya atau kekuatan yang luar biasa. Doa-doa tersebut akan terbang lebih cepat dan lebih mudah sampai ke hadiratnya. Primbon juga menjelaskan bahwa kondisi jiwa yang sedang berada di antara alam sadar dan bawah sadar, seperti saat kita baru terbangun, adalah kondisi paling murni. Pada saat ini, pikiran-pikiran duniawi belum sepenuhnya menguasai, sehingga hati kita lebih terbuka dan lebih peka terhadap hal-hal spiritual. Inilah mengapa banyak orang bijak dan tokoh spiritual zaman dahulu memanfaatkan waktu ini untuk laku prihatin atau laku spiritual, seperti sholat tahajud, semedi, atau membaca mantra-mantra suci. Oleh karena itu, jika Anda tiba-tiba terbangun di jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas, jangan langsung berpikir negatif. Alih-alih merasa takut atau panik, coba renungkan. Primbon percaya bahwa ini bisa jadi adalah panggilan dari Tuhan. Mungkin itu adalah pengingat untuk Anda agar mendekatkan diri kepadanya, memohon ampunan, atau sekadar bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dengan bangun dan beribadah di jam ini, Anda tidak hanya menenangkan hati dan pikiran, tetapi juga secara otomatis mengaktifkan benteng spiritual yang paling kuat. Energi positif dari doa dan zikir akan menjadi perisai yang tak tertembus, mengusir semua energi negatif atau jin yang mungkin berada di sekitar Anda. Anda akan merasa lebih tenang, damai, dan terlindungi. Jadi, esensi dari primbon ini adalah mengajarkan kita bahwa di balik setiap ketakutan, selalu ada jalan keluar yang bisa kita tempuh. Waktu yang dianggap paling seram, justru bisa menjadi waktu yang paling sakral dan penuh berkah jika kita memanfaatkannya dengan benar. Ini adalah pesan primbon kepada kita semua. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, karena keimanan adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Jadi, bukan semata-mata jin sedang berpesta, tapi lebih karena kondisi alam dan manusia yang mendukung aktivitas mereka. Daripada merasa takut, jadikan jam 3 pagi sebagai momen untuk merenung dan beribadah. Percayalah, benteng spiritual dari doa dan keimanan adalah perlindungan paling ampuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman unik di jam 3 pagi? Ceritakan di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video misteri Primbon Nusantara selanjutnya.